Di antara sunyi dan dinginnya udara perbukitan Aceh, sebuah kisah kelam menyeruak dari kampung kecil di Bener Meriah. Tentang seorang perempuan sederhana, tentang seorang suami yang berubah menjadi algojo berdarah dingin, dan tentang sebuah drum, ya, sebuah drum, yang menyimpan tubuh istri yang masih bernyawa. Dicor, hidup-hidup. Inilah kisah tragis Ayuni Sarah, petani perempuan dari kampung Tano Abu, Kecamatan Atulintang, Aceh Tengah, dan suaminya, Edi Andani, pria berusia 31 tahun yang pada akhirnya menjadi pelaku dari salah satu pembunuhan paling keji di awal tahun 2025. Selama ini, rumah tangga Ayuni dan Edi terlihat seperti pasangan petani biasa. Mereka bekerja bersama di kebun kopi milik mereka di kawasan Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Bener Meriah. Ayuni, yang lebih tua 4 tahun dari Edi, dikenal sebagai perempuan pekerja keras, pendiam, dan patuh kepada suami. Namun, siapa sangka, di balik kehidupan yang tampak tenang itu, menyala bara kemarahan yang sewaktu-waktu bisa meledak. Senin, 27 Januari 2025, di rumah orang tua Edi, Ayuni dan suaminya terlibat dalam pertengkaran sengit. Tidak jelas apa penyebab pastinya, namun diketahui bahwa perselisihan itu berlangsung cukup lama dan panas. Usai pertengkaran itu, Edi mulai menyimpan dendam, tapi bukan hanya dendam biasa, melainkan niat membunuh yang pelan-pelan ia rancang dalam pikirannya. Esoknya, Selasa, 28 Januari 2025, Edi mulai menggali lubang di kebunnya. Di antara semak kopi dan tanah liat yang basah, lubang itu digali oleh tangan yang seharusnya menggenggam cinta, bukan menggali liang untuk membunuh. Ia mempersiapkan semuanya, tanpa curiga, tanpa disadari oleh siapapun. Rabu pagi, 29 Januari 2025, sekitar pukul 9.30 Wanggel Ginin, Edi mengajak Ayuni ke kebun dengan alasan membersihkan lahan. Tak ada yang aneh. Ayuni mengikuti sang suami seperti biasa. Namun, sesampainya di kebun, saat Ayuni sedang berjongkok, tanpa sepatah kata, Edi mengambil selembar papan dan menghantam kepala istrinya dari belakang. Ia terus memukul hingga Ayuni roboh tak sadarkan diri. Dalam kondisi tidak bergerak, Ayuni kemudian diangkat oleh suaminya sendiri, lalu dimasukkan ke dalam drum yang telah ia siapkan. Tapi, yang paling mengerikan adalah Ayuni diduga masih hidup saat dimasukkan ke dalam drum itu. Ya, masih hidup. Saat tubuhnya mulai ditutup semen perlahan-lahan, tak bisa berteriak, tak bisa bergerak. Hanya bisa menunggu ajal dalam kesakitan dan kegelapan. Edi bahkan masih sempat mengambil gelang emas dari tangan Ayuni dan mengambil uang 3 juta rupiah dari kantong celananya. Setelahnya, ia pulang, membeli semen dan pasir, lalu kembali lagi ke lokasi dan mengecor drum itu secara permanen. Ia menutup bukti, menutup suara, dan mencoba menutup rasa bersalah yang mungkin tak pernah ada. Edi lalu melarikan diri ke sebuah kebun di Kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar. Namun pelariannya tak berlangsung lama. Jumat, 31 Januari 2025, pukul 1.30 dini hari, polisi berhasil menangkapnya. Ia sempat melakukan perlawanan, tapi akhirnya takluk di hadapan hukum. Pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut, ujar Kapolres Bener Meriah, AKBP Tusyad Cipta Herdani. Kini Edi Andani terancam hukuman mati karena pembunuhan berencana dan tindakan kekerasan yang luar biasa kejam. Polisi masih menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk memastikan apakah Ayuni benar-benar masih hidup saat dicor. Jika benar, maka ini bukan hanya pembunuhan. Ini adalah penyiksaan yang sangat biadab, ungkap Kasat Reskrim Polres Bener Meriah, Ibtu Jeffriandi. Di balik semua ini, ada seorang perempuan bernama Ayuni yang kini hanya tinggal nama. Ia pergi dengan cara yang begitu mengerikan, menyisakan trauma bagi keluarga dan masyarakat. Apa salahnya? Apa dosanya? Hingga ia harus mengembuskan napas terakhirnya dalam drum berisi semen? Tragedi Ayuni Sarah adalah cermin kelam dari wajah kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali tersembunyi. Ketika cinta berubah menjadi amarah, dan amarah berubah menjadi kematian. Mari kita semua belajar dari kisah ini, bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan kekejaman, dan bahwa setiap manusia, terutama perempuan, berhak untuk hidup aman, berhak untuk dicintai, bukan disakiti, apalagi dibunuh. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten kisah nyata lainnya yang membuka mata kita tentang sisi gelap kehidupan.